Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Roni Nur Alam Solihin, CGP Angkatan 7 dari Kota Cimahi dengan fasilitator Ibu Liza Enzelufia dan pengajar praktiknya Bapak Jajat Sudrajat, dan teman saya di sebelah kanan ini Saya Hanes Setiawan, CGP Angkatan 7 Kota Cimahi dengan fasilitator Ibu Ida Widaningsih dan pengajar praktik Ibu Lin Karlina. dan di sebelah kiri saya Tusti Setiawati, CGP Angkatan 7 dari Cimahi. Fasilitator saya Ibu Liza Enzelufia dan pengajar praktik Bapak Jajat Sudrajat. Ya, terima kasih. Ya, pada kesempatan ini kami bertiga akan mempraktikkan materi coaching secara bergantian. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Roni? Alhamdulillah baik, Pak Hana. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya sangat bersemangat nih ya, sangat bersemangat untuk mengerjakan tugas ini. Oke, mantap. Nah, baik Pak Roni. Pada kesempatan ini Bapak akan berperan sebagai coach, Ya. di mana Pak Roni akan mengcoachi Ya. rekan Pak Roni yaitu Ibu Tusti. Nah, dalam praktek coaching kali ini kira apa yang sudah Pak Roni persiapkan? Saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semoga nanti bisa menuntun Bu Tusti untuk mendapatkan solusinya. Oke, baik. Nah, saya hanya mengingatkan saja Pak Roni ya, ingat dalam coaching itu ada alur tirta. Ya. Nah, jadi mohon itunya dihadirkan alur tirta. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya ini Pak Roni 3 kompetensi. Ya. Yang mungkin Pak Roni juga sudah tahu ya. Ya. Yang pertama kehadiran Dan penuh. penuh. Kedua itu mendengarkan dengan Dengan aktif aktif. dan dengan rasa tentunya, dan yang terakhir itu tadi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Jadi Pak Roni harus menghadirkan 3 kompetensi. Baik. Ya, untuk mempersingkat waktu. Baik. Langsung saja Pak Roni, mangga silakan, semangat ya Pak Roni ya. Baik, terima kasih Pak Nak. Ya, Bu Tusti. Assalamualaikum Bu Tusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Gimana kabarnya Bu Tusti ini? Alhamdulillah sehat, Pak Roni, baik. Alhamdulillah sehat ya Bu Tusti. Nah, kita hari ini akan berbincang-bincang nih Bu ya. Iya, betul Pak. Dari perbincangan kita kali ini, harapan apa sih yang ingin Ibu capai dari setelah kita nanti selesai berbincang-bincang? Iya. Saya ingin curhat permasalahan saya, Pak. Ya. Jadi dalam proses pembelajaran saya di kelas akhir-akhir ini, saya melihat murid-murid saya itu kurang antusias, kurang semangat mengikuti pembelajaran. Nah, saya kan jadi bingung ya. Selama ini saya mengajarkan perasaan sudah baik gitu ya, tapi ternyata anak-anak sebagian murid di kelas saya itu dari materi yang sudah saya ajarkan itu hanya sebagian saja yang mengerti, sedangkan yang lainnya ada yang belum mengerti gitu, Pak. Ya. Nah, dari kondisi itu tadi anak-anak tuh ya sebagian mengerti, juga sebagiannya ya belum ya, tadi belum mengerti. Sebenarnya ada permasalahan apa sih Bu yang sedang Ibu hadapi sehingga tadi berdampak seperti itu Bu? Ya, yang pertama saya tidak mengetahui ini Pak, latar belakang minat siswa, kayak belajar siswa, sehingga saya hanya mengajarkan itu hanya satu metode saja. Padahal saya lihat anak-anak itu, murid-murid saya itu banyak yang ingin dengan metode lain gitu ya, ada yang video semangat gitu. Kemudian ada yang melakukan aksi langsung, praktek kerja gitu. Tapi saya nampaknya belum seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan Ibu ya saya dibuat skala 1 sampai 10. Posisi Ibu dalam mencapai tujuan itu ada di posisi berapa sih Bu? Perasaan saya hanya sampai skala 5, Pak. Oke, di skala 5 Bu ya. Iya. Baik, skala 5. Nah, dari skala 5 itu kalau Ibu jabarkan, skala 5 itu seperti apa sih Bu? Skala 5 itu saya merasakan saya belum mempelajari, saya belum mengetahui karakteristik murid-murid saya. Di dalam satu kelas itu ya Pak ya, kan mereka mempunyai karakteristik yang berbeda ya Pak ya, baik dari minat, gaya belajar mereka. Nah, saya belum paham itu. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran pun saya hanya menggunakan satu metode, satu strategi, dan satu produk saja yang saya minta kepada anak-anak. Sehingga apa yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran itu saya merasa belum puas.
Ya, berarti seperti itu ya skala 5 yang Iya. Ibu rasakan itu. Iya. Nah, sebetulnya kalau misalkan boleh memilih nih, Ibu tuh sebenarnya harapan Ibu tuh ada di posisi skala 1 sampai 10 tuh di posisi berapa sebetulnya yang Ibu harapkan tuh? Dari skala 5 saya bertahap ya Pak ya. Ya, Saya ingin berubah pada posisi 8 dulu deh. menjadi posisi 8 Bu ya. Di Iya. posisi 8. Oke. Menurut Ibu skala 8 itu kondisinya seperti apa, Bu? Skala 8 itu pertama mungkin saya harus tahu latar belakang minat murid-murid saya dulu ya Pak ya. Kemudian gaya belajarnya, itu saya harus tahu. Supaya apa? Supaya saya juga yang kedua nanti bisa memberikan materi pembelajaran itu dengan metode yang berbeda-beda, dengan strategi yang berbeda, dan produk yang saya tugaskan kepada anak pun bisa berbeda-beda sesuai dengan minat mereka. Jadi mereka lebih antusias, lebih semangat belajarnya sesuai dengan keinginan mereka, dengan minat mereka. Nah, tentunya untuk kemampuan diri Ibu kan Ibu yang lebih tahu ya. Nah, kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut itu apa gitu? Yang kekuatan Ibu menjadi modal untuk mencapai tujuan itu apa, Bu? Ya. Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu bisa mengakomodir semua minat siswa yang beraneka ragam, gaya belajar siswa yang beraneka ragam, mulai dari kontennya, kemudian strateginya juga saya berikan yang beraneka ragam, dan produknya juga saya berikan beraneka ragam. Oke, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, untuk mencapai Ibu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, apa sih Bu rencananya? Rencana Ibu yang akan dilakukan untuk Ibu bisa mewujudkan pembelajaran di kelas Ibu itu menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi? Ya. Seperti apa? Yang pertama, saya harus melakukan tes diagnostik dulu ya Pak ya. Tes diagnostik. Supaya saya bisa memahami karakteristik murid-murid saya di kelas yang karena beraneka ragam minatnya dan gaya belajar mereka. Kemudian setelah saya mengetahui minat dan gaya belajar mereka, saya akan merancang RPP berdiferensiasi. RPP berdiferensiasi. Ya, yang di dalamnya ada diferensiasi dalam konten, kemudian prosesnya dan produknya, sehingga mudah-mudahan saja nanti saya bisa melaksanakan proses pembelajarannya sesuai dengan RPP yang saya rancang itu, Pak. Oh iya ya Bu ya, jadi rencananya dengan menyiapkan hal-hal tersebut. Nah kira-kira nih untuk mewujudkannya, tadi rencananya, sekarang untuk mewujudkannya itu kira-kira bisa dimulai dari kapan Ibu? Mungkin minggu depan saya akan melakukan tes diagnosis dulu ya Pak ya. Ya. Nah saya minggu depan akan melakukan tes diagnostik, menyusun soal-soalnya, kemudian saya berikan kepada siswa. Setelah saya dapatkan hasilnya, saya akan menyusun RPP-nya minggu depan. Minggu depan ya. Ya, nah mungkin untuk pelaksanaannya saya akan lakukan untuk minggu depannya lagi ya Pak ya. Ya. Untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya. Ya. Nah, untuk tadi rencana-rencana yang Ibu paparkan ya, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana-rencana yang Ibu barusan jabarkan? Ya, jadi komitmen saya harus mengubah gaya mengajar saya ya Pak ya. Yang semula saya tidak paham gitu ya minat dan gaya belajar, mungkin saya sekarang harus memahami karakteristik murid-murid saya Pak ya. Kemudian dari situ saya juga harus mengajarkan dengan berbagai metode, dengan berbagai konten, menyampaikan kontennya dengan berbagai metode ya Pak. Kemudian strategi di kelas juga saya harus beragam, dan tugas yang saya berikan kepada siswa juga produknya harus beraneka ragam. Iya. Nah, dalam yang sudah Ibu jabarkan komitmen tersebut Ibu ya, kira-kira nih siapa saja yang bisa membantu Ibu mewujudkan hal tersebut? Ya. Saya akan meminta rekan sejawat saya Pak ya, untuk mengamati saya gitu dari pelaksanaan tes diagnostiknya, kemudian teman saya nanti akan mengobservasi RPP yang saya rancang sampai kepada pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Saya akan meminta rekan kerja saya untuk mengamati saya. Baik Ibu, nih kita udah cukup lama ya juga ya kita berbincang-bincang nih. Coba dari perbincangan kita kali ini Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita kali ini? Ya, dari awal sampai sekarang yang kita
bicarakan ya Pak Iya. ya, saya simpulkan bahwa ternyata guru itu dalam mengajar harus bisa memfasilitasi semua murid ya Pak ya. Ya. Jadi kita juga harus mengamati minat dan gaya belajar murid-murid kita. Kita semua harus tahu. Jangan sampai ada murid kita yang tidak terakomodir dengan guru dalam proses pembelajaran. Begitu Iya, Pak. luar simpulannya. biasa sekali ya Bu ya. Sangat sudah tertata nih dari mulai tujuan, rencana hingga solusinya. Saya berharap Ibu bisa segera mengimplementasikannya dan bisa menerapkannya dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, Amin. mungkin percakapan kita cukup sampai di sini Iya, saja. terima kasih. Mungkin kita akhiri percakapan kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Pak Ron ya. Setelah saya berbincang dengan Pak Ron, saya agak lega dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa melaksanakannya ya Pak ya. Amin, amin Ibu, amin. Terima kasih juga ya. Oke, terima kasih Pak Roni dan Bu Tusti ya. Ya. Alhamdulillah praktik coaching yang Pak Roni sudah dilakukan tadi, alhamdulillah sudah sangat baik. Saya ada beberapa catatan apa saja yang tadi ternyata dalam praktik tadi yang Pak Roni lakukan sudah terlihat 3 kompetensi, di mana kompetensi itu yaitu kehadiran penuh tadi Pak Roni sudah muncul, mendengarkan dengan aktif tadi, dengan rasa juga Pak Roni sudah ditunjukkan, dan yang tidak kalah pentingnya mengajukan pertanyaan berbobot tadi Pak Roni sudah baik. Nah, dan tadi juga saya mengenai alur tirta saya amati muncul Pak Roni ya, Alhamdulillah. mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab tadi muncul Pak Roni ya. Jadi dan yang tidak kalah penting tadi dari coaching ini ternyata coach menemukan solusinya. Nah, itu yang memang tujuannya Pak Roni Ya. bagus sekali. Terima Alhamdulillah. kasih ya. Semoga kedepannya Pak Roni bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Amin. Di mana Pak Roni nanti bisa mengcoach teman sejawat, muridnya juga bisa di-coach dan menjadi atau mendapatkan solusinya dari permasalahan-permasalahan mereka. Amin. Ya. Sekali lagi semangat Pak Roni. Terima Semangat. kasih. Terima kasih Bu Tusti. Terima kasih ya. Pak, sama-sama. Ya. Semangat semuanya. Semangat. Assalamualaikum Pak Hana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Perasaan Bapak bagaimana hari ini? Bahagia dong Bu. Alhamdulillah, sama saya juga bahagia. Siap. Oh ya, hari ini Bapak akan melakukan praktek coaching ya Pak ya, Betul, dengan betul. Pak Pak Roni. Bapak berperan sebagai coach ya Pak? Betul. Nah, sebagai coach, Bapak sudah mempersiapkan apa saja nih? Untuk coaching ini Ya. saya sudah mempersiapkan semacam draft untuk pertanyaan yang berbobot Bu. Mungkin Pertanyaan yang gitu, berbobot. Ya. Pertanyaan yang berbobot itu merupakan salah satu kompetensi Betul, inti dari praktek coaching ya Pak Betul. ya. Bapak jangan lupa nanti dari yang pertama kehadiran penuh ya Pak harus ada, kemudian mendengarkan dengan aktif. Nah, kemudian alur tirtanya juga jangan lupa ya. Siap, harus siap, Bu. semuanya Siap, sesuai siap. dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Siap. Insya Allah bisa. Mangga. Silakan Pak. Mangga. Terima kasih Bu ya. Aduh. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Pak Roni hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, bersemangat. Amin. Perasaannya bagaimana Pak Roni hari ini nih? Perasaan saya itu sebetulnya agak deg-degan sedikit, Oh, tapi siap. alhamdulillah lah semuanya masih aman terkendali. Oke, mantap. Nah, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching Pak Ya. Roni ya. Coaching yang akan dilaksanakan antara saya sebagai coach dan Pak Roni sebagai coaching. Nah, untuk memulai kegiatan coaching ini, coba hal apa yang ingin Pak Roni dapatkan dari percakapan ini? Begini Pak Hana ya, kenapa saya ingin di coaching oleh Pak Hana gitu. Saya itu ingin gitu ya. Setelah percakapan ini saya tuh menjadi tahu cara membangun hubungan yang baik dengan rekan sejawat itu seperti apa di sekolah saya itu Pak Hana. Baik. Jadi permasalahan seperti apa yang Bapak Roni hadapi ya, yang membuat Pak Roni ragu gitu ya, ragu untuk membangun hubungan baik dengan rekan sejawat gitu. Jadi permasalahan seperti apa? Ya seperti Pak Hana ketahui juga ya, sama-sama rekan CGP juga ya. Akhir-akhir ini
kita sebagai peserta CGP mendapatkan tugas yang lumayan padat, banyak gitu. Betul. Dan yang lebih ininya lagi, tugas-tugasnya itu melibatkan banyak guru, rekan-rekan guru. Mau tidak mau saya harus melibatkan rekan-rekan guru lain untuk ikut dalam pelaksanaan tugas saya gitu ya. Nah, dari situlah timbul saya rasa takut menyusahkan rekan-rekan, takut membuat rekan-rekan terbebani. Jadi itulah kekhawatiran saya sebetulnya, Pak Hana. Oke, baik. Memang itu wajar, Pak Hana, yang dirasakan seperti itu memang wajar lah, karena kita istilahnya mau menyusahkan orang lain lah, mau suka tidak suka, mau tidak mau. Nah, begini Pak Roni, apakah ketika Bapak Roni meminta bantuan rekan-rekan dalam melaksanakan tugas, apakah rekan Pak Roni keberatan atau bagaimana? Kalau secara langsung ya tidak ada ya penolakan atau ucapan yang tidak mengenakan secara langsung. Cuman kan seperti ini, ketika saya meminta bantuan ke rekan-rekan, sudah pasti ini menyita waktu. Di mana rekan-rekan saya juga sebetulnya punya tugas, tugas utama mereka gitu sebagai guru. Nah, disinilah ada gejolak di diri saya. Wah, gini nih, saya menyusahkan rekan-rekan di sekolah gitu karena saya diminta bantuan ke rekan-rekan itu. Jadi kalau secara langsung sih tidak ada ya, cuman ini timbul dari diri saya sendiri sebetulnya. Oke, baik. Jadi dari permasalahan yang Pak Roni ungkapkan tadi, jadi saya bisa mengambil titik temunya, yaitu mungkin Pak Roni, jadi Bapak itu merasa takut menyusahkan, mungkin ya, takut menyusahkan rekan-rekan sehingga takut hubungan menjadi tidak baik, begitu Pak Roni? Betul. Jadi saya tuh ada ketakutan dalam diri saya bahwa saya ini membebani rekan-rekan guru di sekolah saya, seperti itu, Pak. Nah, ya betul, baik. Nah, lalu bagaimana nih cara agar ketika Pak Roni melibatkan rekan-rekan dalam melaksanakan tugas CGP, nah, mereka tidak merasa keberatan? Nah, bagaimana kira-kira? Agar teman-teman tidak merasa keberatan gitu ya, atau terbebani gitu. Tidak merasa terbebani, mungkin saya itu harus memulainya dengan sebuah komunikasi yang baik. Betul. Jadi saya mungkin akan membangun komunikasi yang baik dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, mungkin seperti itu. Oh betul ya, karena memang betul Pak Roni yang Pak Roni sampaikan itu memang baik, memang segala sesuatu harus dikomunikasikan. Nah, setelah Pak Roni nanti mengkomunikasikan dengan rekan-rekan Pak Roni yang akan membantu Pak Roni dalam mengenai tugas, apa yang dilakukan selanjutnya? Selanjutnya setelah saya mengkomunikasikan, ya sudah ada komunikasi, mungkin saya juga akan memfasilitasi. Kan ketika saya minta bantuan untuk menyelesaikan tugas, idealnya saya juga harus memberi fasilitas mereka untuk mengerjakannya. Jadi jangan sampai ada kebingungan rekan-rekan saya gitu ya. Jadi tidak enak nanti saya. Jadi mungkin setelah memberi komunikasi, saya juga setelah berkomunikasi yang baik, saya juga memberi fasilitas untuk rekan-rekan menyelesaikan atau membantu saya mengerjakan tugas seperti itu. Ya baik, betul, bagus Pak Roni, betul ya. Nah, kemudian nih jika rekan-rekan Pak Roni sudah membantu Pak Roni, selesai nih membantu Pak Roni mengerjakan tugas. Nah, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau tugasnya setelah selesai gitu ya, mungkin yang akan saya lakukan yang pertama adalah mengapresiasi sebagai wujud bentuk apresiasinya, mungkin yang paling tidak gitu dengan ucapan terima kasih yang tulus gitu ya, karena apresiasi itu ada banyak gitu ya, dengan ucapan tulus mungkin atau mungkin kalau ada rezeki lebih saya juga bisa membelikan makan siang atau apa gitu ya. Jadi dengan apresiasi kepada rekan-rekan juga mungkin saya juga akan berkomitmen gitu bahwa andai suatu saat teman-teman saya juga butuh bantuan, saya juga akan membantunya. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Roni, bagus sekali ya apa yang disampaikan Pak Roni tadi. Memang ya kita harus mengapresiasi orang yang telah membantu kita, paling tidak dengan tadi ucapan terima kasih. Karena kalau di Sunda ada ya hade goreng ku bahasa gitu Pak Roni, bagus sekali. Nah, kira-kira atau siapa sih yang bisa membantu mewujudkan rencana Pak Roni itu?
Yang bisa membantu mewujudkan sudah jelas. Yang pertama itu kalau di pemerintah, di struktur sekolah itu ya udah jelas kepala sekolah adalah pemimpin, sehingga saya betul, juga betul. ketika minta bantuan ke rekan-rekan, saya juga harus minta izin dulu ke kepala sekolah apakah beliau mengizinkan atau tidak. Setelah kepala sekolah, yang bisa membantu saya sudah jelas rekan-rekan sejawat itu ya, atau tenaga kependidikan lainnya gitu Pak. Ya, betul. Ya. Ya, bagus Pak ini ya, memang kita harus bisa istilahnya berkolaborasi dengan rekan sejawat ya dalam melaksanakan segala aktivitas itu. Nah, semoga apa yang direncanakan Pak Roni berhasil Pak Roni ya. Jadi jangan patah semangat. Nah, sekarang dari percakapan kita ini yang tadi sudah disampaikan Pak Roni ke saya, apa sih kesimpulannya menurut Pak Roni? Ya, Pak Hana, setelah percakapan kita yang lumayan lama ini ya, saya itu bisa menyimpulkan gitu ya, yang tadinya saya ada kekhawatiran untuk takut menyusahkan rekan-rekan, setelah percakapan kita ternyata itu bisa kita minimalisir dengan beberapa cara, diantaranya dengan komunikasi yang baik, dengan memberi fasilitas kepada rekan-rekan juga, yang tidak kalah penting apresiasi. Karena ketika rekan membantu ini sudah wajib kita apresiasi sebagai wujud terima kasih. Mungkin itu langkah-langkah yang mungkin kedepannya bisa saya wujudkan Pak Hana ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni ya. Pak Roni sudah menyampaikan keluh kesahnya dan akhirnya kita ada titik terang ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Roni rencanakan yang akan dilaksanakan juga, yang saya doakan semoga cepat beres tugas-tugas CGP-nya Pak Roni ya. Terima kasih juga Pak Roni sudah mempercayakan kepada saya untuk berdiskusi untuk serinya. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama Pak Hana. Semangat terus Pak Roni. Ya. Semangat. Terima kasih juga waktunya Pak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Hana berjalan dengan lancar dan sangat baik sekali. Begini Pak Hana, setelah saya mengamati praktek coaching yang Bapak lakukan, di mana Bapak sebagai coach, saya amati Bapak sudah melakukan coaching ini memenuhi kompetensi inti ya. Yang pertama, Bapak sudah hadir penuh, memperhatikan sekali coaching. Kemudian yang kedua, Bapak sudah mendengarkan aktif dengan rasa, merespon ucapan-ucapan atau penjelasan dari coaching. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang kedua, proses coaching ini yang dilakukan oleh Bapak sudah sesuai dengan alur tirta. Dari pertama, tujuan sampai tanggung jawab semuanya sudah hadir. Bagus, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya Bapak menjadi coach yang baik bagi rekan-rekan kerja dan murid Bapak di sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Roni. Ya Bu Tusti, gimana nih kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah Pak, baik sekali. Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Kalau perasaannya gimana perasaannya? Perasaannya senang sekali, bahagia. Alhamdulillah ya, semoga kebahagiaannya menular kepada yang lain. Mudah-mudahan. Ya, Bu Tusti, pada kesempatan ini Ibu akan menjadi seorang coach. Betul. Untuk coachingnya Bapak Hana, apa yang sudah Ibu siapkan nih? Ya, dalam praktek coaching ini saya berperan sebagai coach. Saya persiapkan kompetensi inti, ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menghadirkan diri saya secara penuh berhadapan dengan Pak Hana. Kemudian saya juga bisa mendengarkan dengan aktif, dan saya sudah mempersiapkan pertanyaan yang berbobot. Ya. Wah, luar biasa pemahaman Ibu mengenai kompetensi inti coaching sudah bagus ya, sudah tahu ada 3 kompetensi tersebut. Tapi saya juga mau mengingatkan nanti tolong coachingnya dilaksanakan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Baik, Pak. Nah, saya hanya mengingatkan seperti itu. Selamat melakukan coaching, untuk waktunya dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum Bu Tusti. Waalaikumsalam Pak Hana. Ganggu nih, ada waktu sebentar Bu? Boleh Pak, kebetulan saya sekarang sedang santai. Ya. Bapak, kenapa kok kelihatannya wajahnya murung dan kusut? Ada permasalahan apa Pak? Gimana ya Bu? Begini Bu, saya ada permasalahan, mungkin dianggap kecil tidak, dianggap besar juga tidak. Begini Bu, saya mempunyai siswa Bu ya. Namanya Naizar ya. Dia jarang masuk Bu.
Itu yang bikin saya bingung. Kenapa bingung? Karena tidak ada keterangan, tidak ada informasi ke saya kenapa alasan dia itu tidak hadir itu Bu. Jadi saya suka bingung, takutnya dari sekolah pergi, dari rumah pergi ke sekolah tidak datang. Itu yang saya khawatirkan. Nah itu yang jadi pemikiran saya, jadi masalah itu kira-kira. Itu yang membuat Bapak murung ya Pak ya? Betul. Nah sekarang bagaimana dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak inginkan? Yang saya harapkan terutama saya ini sharing Bu ya kepada Ibu yang biar sedikit lega lah ya membagi permasalahan saya. Yang kedua saya inginkan Naizar itu kembali bersekolah rajin Bu, itu yang saya kasihan apalagi sekarang dia kelas 6 hanya tinggal beberapa bulan lagi. Itu Bu yang saya harapkan, dia itu minimal rajin aja ke sekolah datang, jadi saya tidak was-was, tidak bingung lagi. Itu Bu sebenarnya yang saya harapkan. Jadi Bapak ingin sharing ya Pak ya dengan saya mengenai murid Bapak yang jarang sekolah ya Pak ya. Betul itu Bu. Nah dari masalah murid Bapak itu bisa Bapak ceritakan bagaimana situasi atau kondisi murid Bapak yang bernama Naizar itu saat ini. Nah untuk kondisi saat ini itu makanya saya ingin sharing ke Ibu ya. Masih perubahannya sedikit sekali gitu. Dulu masuk tidak. Sekarang mah masih mending, kadang istilah noron berturut-turut 3 hari masuk, kesananya tidak ada alasan gitu, baik dari orang tua ataupun dari keluarganya tidak ada alasan. Nah ketika ketika dia masuk saya tanya ada saja alasannya sih menurut saya kurang kena Bu ya. Kadang ke rumah kakeknya, menjaga adiknya, bahkan kadang saya dibawa ibu kemana gitu. Nah itu Bu yang saya jadi kurang tepat, kayak saya kurang kena gitu. Jadi kasihan juga saya kepada ini gitu Bu. Nah jadi Bapak keadaan kondisi murid Bapak Naizar itu seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah setelah kita berbincang ini Bapak ingin murid Bapak yang bernama Naizar itu seperti apa yang Bapak inginkan? Ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi ingin kembali semangat ke sekolah. Kayaknya ini semangatnya kurang, atau apakah dari dorongan dari orang tuanya yang kurang gitu Bu, yang saya, karena tetap saya intinya kasihan gitu kepada anak yang sebentar lagi lulus dari SD gitu. Jadi Bapak ingin memotivasi murid Bapak ya supaya hadir terus, semangat sekolahnya. Nah dari harapan Bapak itu apa rencana aksi yang akan Bapak lakukan supaya anak Bapak, murid Bapak itu rajin sekolah dan semangat? Nah mungkin rencana saya yang pertama kembali ke diri saya Bu ya. Jadi saya akan menegakkan disiplin, mungkin lebih tegas lagi dalam arti terutama dengan salah satunya mungkin dengan keteladanan. Jadi saya yang harus mencontohkan tentang kedisiplinan. Yang kedua rencana saya mungkin lebih intensif lagi untuk berkomunikasi dengan orang tua murid. Dan mungkin yang ketiga nanti apa itu masih belum ada perkembangan, mungkin home visit Bu, itu rencana yang saya lakukan. Jadi rencana yang akan Bapak lakukan, Bapak akan home visit ya Pak ya? Betul. Kemudian membuat diskusi juga dengan kepala sekolah ya Pak ya. Betul. Dari rencana Bapak yang akan laksanakan itu, nah apa yang sudah Bapak siapkan? Mungkin udah saya siapkan, sudah pertama saya udah konsultasi dengan sekolah tadi, juga dengan rekan sejawat. Saya sebelum melaksanakan home visit saya tentu berdiskusi dulu untuk mempersiapkannya. Jadi apa pendapat mereka tentang permasalahan ini, mungkin itu Bu. Saya sudah berdiskusi dengan teman sejawat dan juga kepala sekolah. Jadi Bapak sudah ya? Sudah. Dengan rekan sejawat, mungkin dengan guru BK ya Pak ya? Betul. Nah kemudian dari rencana aksi yang sudah Bapak lakukan tersebut sudah kita bahas ya Pak ya. Nah dari percakapan ini apa harapan Bapak yang akan dilakukan oleh Bapak dari hasil percakapan ini? Mungkin saya dalam waktu dekat akan melaksanakan home visit Bu. Dalam waktu dekat akan melaksanakan home visit, tentu saja dengan seizin kepala sekolah dan juga tentu saja menghubungi orang tua yang bersangkutan. Jadi Bapak akan home visit ya, supaya bertemu dengan orang tuanya langsung ya Pak ya, bisa konsultasi. Ada kejelasan gitu. Nah Bapak akan melakukan home visit nih. Kapan Bapak akan melaksanakannya? Nah insya Allah kalau tidak ada halangan minggu depan. Karena minggu depan kan saya kebetulan shift-shiftan Bu ya. Kebetulan saya shift siang. Jadi di jeda pagi hari ke siang saya akan berkunjung ke rumah Naizar tersebut gitu. Jadi akan memulainya minggu depan ya Pak ya? Minggu depan insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak ya? Amin. Nah dari percakapan kita hari ini nih Pak ya, apa yang dapat Bapak simpulkan nih
Ya, dari percakapan ini yang tentu saja yang saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tusti Ya, yang sama-sama, sudah Pak. meluangkan waktunya Ya, mendengarkan sama-sama. permasalahan saya ya. Dan dengan diskusi ini atau dengan coaching ini saya sedikit lega Bu ya, lega mengenai permasalahan ini yang ada titik terangnya, yang ada solusinya. Jadi dan mudah-mudahan dengan nanti saya melaksanakan home visit, Ya. anak didik saya Naizar bisa ada perubahan ya. Jadi bisa kembali ke sekolah, rajin ke sekolahnya, itu aja sih Bu harapan. Jadi mudah-mudahan minggu depan Bapak akan melakukan home visit ya Pak ya. Ya, setelah bertemu dengan orang tuanya, dengan muridnya, dengan harapan Bapak mudah-mudahan Naizar akan kembali sekolah seperti biasa, rajin dan motivasinya juga ya Pak ya ditingkatkan ya Pak ya. Betul. Nah baiklah Bapak, yang terakhir nih ya Pak ya, setelah Bapak melakukan home visit, nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Ya insya Allah Bu, insya Allah. Saya ingin tahu kabarnya, bagaimana kabar Naizar setelah Bapak lakukan home visit? Enggak, insya Allah di lain waktu mungkin kalau sudah ada saya coba home visit, saya mencoba menghubungi Ibu kembali gitu. Nah, terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan akan ada kebaikan buat Naizar. Amin, terima amin. Kasih terima ya, kasih Pak sama-sama Bu. Maaf mengganggu nih Bu. Gak apa-apa Pak, saya juga mendapatkan pengalaman dari Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Ya, alhamdulillah praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Tusti kepada coachingnya Bapak Hana sudah sangat baik menurut saya, karena sudah terlihat jelas ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga pertanyaan yang Ibu Tusti berikan sebagai coach juga tadi sudah sangat berbobot. Nah, cuman saya pengen tahu tadi alur tirta yang Ibu lakukan itu seperti apa, Bu? Ya, tadi praktik coaching yang saya lakukan, saya sudah lakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Dari yang pertama, saya kemukakan pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan percakapan ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan identifikasi permasalahan. Kemudian yang ketiga, saya ajukan pertanyaan berkaitan dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Hana. Dan terakhir mengenai tanggung jawabnya, kesimpulan, dan kegiatan yang akan dilakukan minggu depan. Oke, alhamdulillah ya, tadi saya lihat juga sampai pahananya sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya gitu ya. Semoga kedepannya kemampuan Bu Tusti dalam menjadi coach itu meningkat gitu ya. Kalau saya kasih skala 1 sampai 10 gitu, tadi juga udah 9 mendekati 10 sebetulnya Bu, udah luar biasa sekali ya. Semoga harapan saya Bu Tusti nanti di tempat tugasnya di sekolah bisa menjadi coach yang baik untuk rekan-rekan guru, murid, bahkan warga sekolah lainnya. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga atas sama-sama. Terima kasih Pak Hana, terima kasih Pak Hana. Sama-sama Bu.